Oke, ketemu lagi dengan Serba DIY Channel. Di depan saya ini adalah alat untuk memotong bahan roll, entah itu kertas atau plastik secara otomatis. Ini adalah modifikasi dari printer. Ini printer ya. Basicnya printer yang sudah dimodifikasi, semuanya diambil kecuali bagian slider ini. Kemudian untuk modulnya juga diganti, di custom sendiri. Nanti antara lain ini bisa dibuka ya. Nah, di dalam sini ada modul. Ini adalah dua modul sebetulnya yang sudah digabungkan. Yang ini, yang sebelah kiri ini adalah modul timer basicnya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah modul dinamo bolak-balik atau modul dinamo maju mundur basicnya ya. Nah, ini sudah kita manipulasi supaya bekerja secara secara bersamaan ya. Jadi dimanipulasi fungsi timer dan fungsi pembolak-balik motor. Kemudian di sini kita gunakan dua limit switch. Dua limit switch ini untuk membatasi pergerakan dinamo slider. Nah, jadi slider gerakannya seperti ini. Setelah dia menyentuh limit switch, dia akan kembali lagi. Dan ini akan mengaktifkan trigger. Di bawah ini komponen trigger. Trigger ini akan mengaktifkan modul relay ini ya, modul timer ini. Nah, jadi begitu trigger ini terpicu atau tertekan, ini timer ini bekerja dan dinamo roller bergerak. Selanjutnya untuk bagian controller ini akan saya jelaskan lebih detail. Yang pertama ini ada dua knob, dimana fungsinya ini untuk yang sebelah sini ya, ini knob timer atau durasi. Ini fungsinya untuk menentukan seberapa jauh bahan yang mau dipotong atau seberapa senti panjang bahan yang akan dipotong dengan memutar potensio ini, knob ini ya. Jadi misalkan bahan kita sudah pasang di sini, kemudian kita putar timingnya sekian, baru kita tes dengan menekan tombol trigger ini. Nah, nanti si bahan ini akan tertarik keluar, tinggal diukur berapa senti dia keluarnya. Nah, itu berarti jarak yang akan dipotong. Misalkan jaraknya masih kurang, berarti knob timing ini kita naikkan lagi sedikit, kita coba tes lagi, terus diukur lagi berapa dia dapatnya. Kalau misalkan masih kurang, tinggal dinaikin. Kalau kelebihan, tinggal diturunin. Nah, ini seperti ini. Ini untuk menentukan jarak ya. Jadi ini tuh semi manual, meskipun otomatis tapi manual, karena ini sekali lagi ini tidak menggunakan programming. Jadi benar-benar kita adjust, kita atur sendiri. Jadi jangan disamakan dengan mesin-mesin yang pabrikan yang sudah menggunakan programming ya, atau menggunakan modul Arduino. Ini benar-benar elektronik sederhana yang dirangkai sedemikian rupa supaya menjadi alat potong. Dan untuk knob ini adalah untuk mengatur speed rollnya. Jadi nanti rollnya itu bisa diatur speednya dengan memutar knob ini.
Nah, ini di bagian sini ada beberapa tombol, ada 2 tombol. Ini adalah tombol power on, ini timer on ya. Yang kedua ini timer tombol slider on. Nanti saya demokan bagaimana cara menggunakannya. Nah, sekarang di bagian blade ini saya gunakan pisau cutter yang berukuran kecil. Nah, ini ada batasnya kok, jadi ada jaraknya, nanti sepanjang apa dia harus dipotong. Nah, ini seperti ini dipasangnya menggunakan mur. Ini bisa dilepas, kemudian copot, ganti dengan yang baru. Kemudian di bagian ini adalah pengatur posisi ya, supaya bahan yang akan dipotong itu nggak lari. Jadi ini ada pengamannya, ada per ini nih, supaya bahannya nggak lari. Kemudian kita di bagian trigger, kita pindah ke bagian trigger. Nah, untuk trigger ini mempunyai 2 fungsi. Yang pertama adalah ini trigger untuk mengaktifkan dynamo roll atau modul timer. Yang kedua untuk test roll, ketika kita mencari jarak atau menentukan jarak potong. Nah, ini tinggal menekan switch ini untuk tes ya, test roll, menentukan jarak bahan yang akan dipotong. Ini komponennya seperti ini. Ini trigger ya. Nah, ini trigger. Sekarang di bagian power supply. Power supply ini bebas, bisa pakai power supply apapun, yang penting 12 volt. Dan diusahakan ampernya gede supaya modulnya bekerja dengan baik atau maksimal ya. Minimal 5 ampere, 10 ampere atau di atasnya itu lebih bagus. Sekarang kita akan contohkan cara penggunaan alatnya. Ini sebagai contoh, saya mau potong bahan ini. Kita masukkan di bagian baknya. Untuk model kertas-kertas atau bahan-bahan yang tipis, ini harus diangkat dulu ya bagian penjepit ini dengan menekan bagian di belakang. Nanti saya tunjukkan. Nah, setelah bahan terpasang, kita nyalakan powernya. Nah, dia nyala seperti ini ya. Kemudian kita tentukan jarak potongnya mau seberapa dengan memutar knob ini. Nah, misal segini, lalu kita test roll dulu. Nah, berarti jarak yang akan dipotong adalah sepanjang ini. Kalau misalkan terlalu panjang, tinggal diturunin lagi. Terus kita tes lagi. Nah, berarti segitu. Nah, seperti itu ya. Coba kita pasang. Nah, berarti ukurannya seperti itu. Setelah mendapatkan ukuran yang sesuai, baru kita mulai menekan tombol pisaunya seperti ini di sebelah sini. Nah, dia potong. Untuk memasang bahan bisa juga dengan cara seperti ini. Nah, ini dia dimasukkan dulu ke sini, kemudian kita putar roll ini. Nah, lihat kertasnya ketarik. Nah, seperti itu ya. Oke, setelah selesai
baru kita nyalakan powernya dan pisaunya. Jadi yang pertama pasang dulu bahannya. Nah, seperti ini. Atau bisa juga dengan menekan bagian ini nih. Nah, yang hitam ini ditekan, nanti roll jepitnya akan kebuka. Bahan tinggal dimasukkan ya. Atau seperti cara yang sebelumnya tadi. Setelah itu kita posisikan blade-nya harus di sebelah sini ya. Ini ada batas berhentinya. Nah, di sini. Tapi jangan sampai menyentuh limit switch. Nah, setelah blade posisinya di sini, baru kita mulai nyalakan power. Langsung potong. Ini lebihannya nih, karena ini memang mesin untuk roll ya. Ini sekedar untuk contoh aja. Dan ini dia hasilnya. Bisa dilihat ukurannya nyaris presisi. Saya rasa cukup presisi ya, walaupun modul ini tidak menggunakan programming, tapi toleransinya masih bisa diterima lah. Ukurannya bisa dibilang presisi ya. Nah, ini contohnya. Ini hasil potong yang tadi ya.